Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan Sensei wo Keisuho Taishiki part kedua. Di part pertama, Asahi berhasil membunuh Yoshitsune, dan sekarang Asahi bisa dengan bebas untuk memanipulasi murid-muridnya agar menjadi seorang psikopat sama seperti dirinya. Jika teman-teman penasaran dengan ceritanya, simak terus sampai akhir, oke? Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Part 2 dimulai dari Asahi yang berbohong lagi kalau Yoshitsune telah hilang. Bahkan bukan pada murid saja, ia juga berbohong kepada guru dan kepala sekolah kalau Yoshitsune telah bunuh diri di suatu tempat. Selain itu, Asahi berkata kepada para murid kalau yang diajarkan oleh Yoshitsune adalah kebohongan besar. Dan ia memutarbalikkan fakta dari pelajaran Yoshitsune. Di samping itu, ia juga mengganti peran Yoshitsune menjadi wali kelas 3D. Setelahnya Asahi pun pergi untuk melihat kekasih dari Yoshitsune. Di saat itu juga terungkap masa lalu darinya, di mana dulu pada waktu SMA, ia sering dibully oleh teman-temannya. Namun pada saat itu, yang tahu kalau dia dibully adalah kekasih dari Yoshitsune, yaitu Guru Shizuka. Guru Shizuka juga sering menyemangati Asahi agar tidak dibully lagi. Dan mulai dari situ Asahi mulai menyukainya. Namun suatu hari ia diminta oleh teman-temannya untuk membunuh Shizuka. Jika berhasil, maka ia tidak akan ditindas lagi. Mengetahui hal tersebut, Asahi kebingungan apakah ia akan membunuhnya atau tidak. Namun ternyata ia tidak sengaja menjatuhkannya, dikarenakan ia kaget kalau Shizuka mengetahuinya. Jadi sebenarnya ia tidak sengaja mendorongnya. Kembali ke cerita, di mana saat itu Asahi mencium Shizuka, mengingat sampai saat ini ia masih menyukainya. Di lain tempat terjadi hal yang tak terduga di keluarga dari Yumi, di mana ibunya meminta maaf kepada Yumi telah melakukan sesuatu hal yang membuatnya membencinya. Sebelumnya Yoshitsune menemui ibu dari Yumi untuk memberitahu kebenarannya. Ia juga meminta agar ibunya mengaku kepada anaknya agar anaknya bisa membuang rasa benci kepadanya. Jika tidak, maka kebencian dari Yumi akan semakin dalam. Mengetahui hal tersebut, Yumi merasa kaget lantaran ibunya mengaku salah. Bahkan dengan berat hati, ia meminta maaf. Atas hal tersebut, Yumi berbaikan kembali dengan ibunya. Jadi sekarang, masalah dari keluarga Yumi telah selesai. Setelahnya Toya terkejut saat Yumi, Nagi, dan Riki akan melaporkan diri ke kepolisian tentang kejadian kemarin. Mengingat Yoshitsune adalah orang yang baik, hal itu membuat Toya marah, namun ia tidak bisa apa-apa. Berikutnya Toya memberitahu hal itu pada Asahi tentang teman-temannya yang mau melapor. Asahi yang mengetahui hal itu meminta Toya untuk membunuh salah satu dari temannya itu. Tepatnya orang itu adalah Yumi, mengingat ia adalah orang yang suka membocorkan apapun. Di lain tempat, Ibu Ki yang merasa sedih sedang mencoba untuk menghidupkan Yoshitsune. Dia mencoba dengan menggunakan cara yang ada di buku ilmu gelapnya. Dan alhasil ia pun berhasil menghidupkannya. Namun keadaan Yoshitsune kali ini seperti zombie dan tidak mengingat apapun. Ia hanya mengingat kalau ia dibunuh oleh para muridnya saja. Oleh karena itu, ia pun menuju ke sekolah untuk membalas dendam. Adegan beralih lagi ke arah Toya yang mau membunuh Yumi. Namun saat itu ia dihentikan oleh Nagi dan Riki. Akan tetapi situasi tidak berubah, bahkan Toya hampir membunuhnya. Tiba-tiba, Yoshitsune mengejutkan mereka. Dan hal itu membuat murid-murid kebingungan lantaran sebelumnya Yoshitsune benar-benar telah mati. Singkat cerita, terjadi kejar-kejaran antara Yoshitsune dan para kelompok 4C, di mana saat itu ketegangan pun terjadi, yang mana Yoshitsune hampir membunuh Yumi. Akan tetapi teman-temannya berhasil menghentikannya, lalu mereka pergi ke arah ruangan yang tertutup. Dengan demikian, Yoshitsune tidak bisa menangkapnya. Lagi-lagi Yoshitsune tidak menyerah, ia pun berusaha untuk membunuh mereka. Pada waktu itu Toya masih egois, yang mana ia ingin mengorbankan Riki agar bisa keluar dari sekolah. Namun untungnya itu tidak terjadi karena Yumi menghentikannya. Singkat cerita, Yoshitsune menghilang saat matahari mulai bersinar. Jadi di sini mereka menyimpulkan kalau Yoshitsune adalah zombie atau hantu dikarenakan ia menghilang saat pagi hari. Adegan beralih lagi saat mereka memberitahu Asahi kalau Yoshitsune telah hidup kembali. Hal tersebut membuat Asahi terkejut karena ia tidak percaya ada manusia yang mati terus hidup kembali. Malah ia berprasangka kalau kebangkitan dari Yoshitsune adalah balas dendam kepada orang yang membunuhnya. Bahkan ia menyalahkan para murid yang telah membunuh Yoshitsune. Hal itu membuat semua terkejut karena orang yang membunuh Yoshitsune adalah Asahi sendiri. Kemudian Asahi menjelaskan kalau setelah ia menusuknya, Yoshitsune masih hidup. Dan dia berbohong kalau Yoshitsune telah mati dengan tujuan jika tertangkap maka dirinya tidak sendirian.
Pernyataan itu membuat semua murid kaget tentang apa yang dilakukan oleh Asahi. Jadi sekarang yang diincar Yoshitsune bukan Asahi saja, tapi juga para muridnya. Bersamaan pula Asahi kaget kalau Yoshitsune benar-benar hidup kembali. Bahkan saat itu ia menyadari keberadaannya. Oleh karena itu ia meminta kepala sekolah untuk menelpon polisi dengan alasan ada orang misterius yang masuk ke sekolah ini. Namun rencana dari Asahi tidak kunjung berhasil dikarenakan Yoshitsune berhasil menghindarinya agar tidak ketahuan oleh para polisi. Atas hal tersebut membuat Asahi marah dan ia pun mengumpulkan para kelompok 4C dan termasuk Ibuki. Lalu saat itu ia merencanakan untuk membunuh Yoshitsune sekali lagi. Namun lagi-lagi rencananya malah berbalik lagi kepadanya karena Nagi dan Yumi mengkhianatinya. Atas hal tersebut Yoshitsune berhasil mengejar Asahi. Namun keadaan berbalik lagi saat Asahi menggunakan senjata untuk membuat Yoshitsune pingsan. Di saat itu Asahi sangat marah karena ia dikhianati oleh para muridnya. Dan untuk meredam kemarahannya, ia meminta Toya untuk membunuh Yoshitsune. Namun Toya dihentikan oleh Yumi. Atas hal tersebut, Asahi mencoba membunuh Yumi dan Nagi. Namun tiba-tiba Yoshitsune sadar dan mencoba membunuhnya. Akan tetapi tiba-tiba ia merasa pusing dan kesempatan itu tidak dilewatkan oleh Asahi untuk kabur. Selanjutnya Yoshitsune pun mencoba membalaskan dendamnya kepada muridnya. Pertama ia akan membunuh Toya. Namun saat itu ia dihentikan oleh Ibuki, yang mana Ibuki mengungkapkan kalau perbuatannya saat ini tidak disukai oleh Shizuka. Mendengar hal itu, membuat Yoshitsune mulai ingat kembali, bahkan ia sudah kembali ke ingatan yang sebelumnya saat ia belum mati. Adegan beralih lagi saat Yoshitsune ingin mengajari sesuatu hal lagi pada muridnya. Terutama ia akan mengajari sesuatu kepada Toya untuk berubah, yang mana pelajaran itu adalah masa lalu yang tidak bisa diubah. Yoshitsune mengajari hal tersebut agar Toya mengaku kalau dirinya adalah orang yang membunuh adiknya sendiri. Ia juga menjelaskan kalau perbuatan dosa tersebut tidak bisa diulang lagi. Contohnya Toya yang membunuh adiknya. Mendengar hal tersebut, Toya mulai menyadari kesalahannya. Bahkan ia mengakui kalau ia adalah seorang pembunuh. Dan saat ini ia hanya lari dari kenyataan kalau dirinya telah membunuh adiknya. Yoshitsune juga mengungkapkan kalau ayah Toya menutupi kasus tersebut agar reputasinya yang seorang jaksa tidak tercemar. Hal tersebut membuat Toya berubah. Bahkan ia juga berterima kasih kepada Yoshitsune dan teman-temannya karena berkat mereka dirinya bisa berubah. Jadi mulai dari sini para murid sudah mengakui kalau Yoshitsune adalah guru yang baik. Bersamaan pula tiba-tiba Asahi datang dan membawa kekasih dari Yoshitsune. Waktu itu Yoshitsune sangat terkejut dikarenakan Asahi menyandra kekasihnya. Selain itu Asahi juga memberitahu tentang lukanya yang ada di wajahnya itu, di mana ia mendapatkan luka ini karena ia membenturkan kepalanya ke tembok dengan alasan ia meminta maaf kepada Shizuka karena telah mendorongnya. Dan sejak saat itu kepribadiannya pun mulai berubah, di mana ia bisa menakut-nakuti orang yang menindasnya dari dulu. Jadi, sifat gilanya saat ini dikarenakan hal tersebut. Berikutnya, Asahi juga mengejar Yoshitsune. Bahkan ia meminta Toya untuk membunuhnya. Jika tidak, maka Shizuka akan dibunuh. Namun ternyata Toya malah menusuk Asahi. Akan tetapi Asahi memakai baju pelindung. Karena hal tersebut, Asahi mengejar Toya lantaran telah mengkhianatinya. Lalu Yoshitsune mencoba menolongnya, akan tetapi ia tidak bisa apa-apa karena di sini Asahi telah menyandra kekasihnya. Saat ini Yoshitsune telah belajar sesuatu dari sifat Asahi. Ia juga membenarkan kalau hal gila adalah pilihan terbaik. Alhasil ia pun mengorbankan kekasihnya agar bisa mengajar habis-habisan Asahi. Lalu adegan berpindah lagi ke atap sekolah, yang mana saat itu Yoshitsune mencoba menyadarkan Asahi tentang kesalahannya. Jika tidak, ia akan melaporkan tindakannya kepada polisi, dan jika itu terjadi, ia akan kesepian seperti dulu. Namun di sini Asahi masih belum berubah, bahkan ia berencana untuk membunuh Yoshitsune. Akan tetapi takdir berkata lain. Di saat itu juga, ia terkena azab dan membuatnya mati. Jadi kematiannya sama seperti sifatnya, yaitu mati dengan mengenaskan. Setelah kejadian itu, Yoshitsune mengajari satu persatu muridnya lagi. Kali ini ia lebih serius agar para muridnya benar-benar berubah ke depannya. Bahkan, ia juga meminta kepada muridnya agar mereka belajar sesuatu dari kejadian sebelumnya. Setelah peristiwa ini berakhir, Yoshitsune pergi untuk menguburkan kekasihnya, dan sekarang ia akan tinggal di hutan lantaran ia hanyalah makhluk yang sudah mati.
Namun secara tiba-tiba kekasihnya bangkit dari kematian, dan hal tersebut membuat Yoshitsune sangat senang. Karena untuk kedua kalinya ia bisa bersama lagi dengan kekasihnya. Mengingat sebelumnya mereka berjanji, meskipun telah mati, mereka akan tetap bersama. Film ini diakhiri dari sesuatu hal yang tak terduga, di mana secara tiba-tiba Azai masih bisa hidup setelah terkena sambaran petir. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat nanggung sekali. Baiklah, saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.